zikir ini nggak ketemu dia, nggak dapatkan gitu. Kalau pembahasan zikirnya luas banyak kan, tapi tentang zikir itu sendiri ya tidak dapatkan. Itu soal. Nah, alhamdulillah di dalam wadah kita ini, perguruan kita ini bukan sekedar wawasannya, bukan sekedar pembahasannya, akan tetapi kita dibimbing bagaimana zikir yang sesungguhnya. Sebagaimana Allah ingatkan, zikirlah sebagaimana kamu ditujukan. Karena sebelum kamu ditujukan maka kamu termasuk orang-orang yang sesat. Artinya kita nggak paham tentang seperti apa zikir yang sesungguhnya. Dan inilah sesuatu kekuatan kita, inilah menjadi amalan khusus kita, dan inilah menjadi kemenangan kita di dunia lebih-lebih di ya. Dengan zikir ini Allah akan memperluas kehidupan kita nanti. Diberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursyidin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur terlebih dahulu sama-sama kita panjatkan atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia, yang mulia, yang berkah, yang sangat agung ini kita dapat berkumpul kembali di majelis zikir, majelis perguruan Thariqah Haq Naksabandi, dalam rangka kita zikir kepada Allah dan dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepadanya. Tentu kita berharap moga-moga segala amal ibadah kita ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridhonya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, atas bimbingannya, petunjuknya serta syafaatnya yang kita selalu berharap. Moga-moga kita dapat mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kepada bapak-bapak pembina, bapak-bapak pengurus perguruan, bapak pengurus yayasan, singkatnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jemaah perguruan Thariqah Haq Naksabandi rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah, la haula wa la quwata illa billah. Bahwasanya kita tidak henti-hentinya selalu menyerukan, menghimbau, mengingatkan kepada kita semua untuk selalu perbanyak zikir dan zikir dan zikir, kapan dan di mana saja. Karena salah satu amal ya dan yang paling membawa kita terasa terasa dekat, terasa nikmat, terasa kita membawa ketenangan di dalam kehari-hariannya, sehari-harinya adalah melalui zikir. Zikir adalah pengamalan puncak, amalan yang tidak berubah, tidak dirubah oleh waktu dan tempat, kapan dan di mana saja, selalu ada selama kita mengimani, mengamalkannya. Afdalul iman wal mar'i, seutama iman seseorang adalah afdalul iman. Ya'lamu haitsukana, dia mengetahui, dia berserta dengan Allah kapan dan di mana dengan ada. Dengan merasa bahwa Allah itu ada dan dirasakan, kita selalu diawasi, dilihat, maka kita selalu menjadi perhatian kita supaya tidak lengah dari situ, tidak alfa, adalah dengan melazimkan zikir. Karena zikir inilah adalah salah satu cara kita untuk ingat kepada Allah, untuk dekat kepada Allah, untuk kita bisa sambung ke Allah, untuk bisa kita sampai. Karena perjalanan ingat ini sulit ya, tidak gampang semudah yang kita bahasakan. Kalau kita menyebut, ya semua orang bisa menyebut Allah, Allah atau ilallah. Tapi ingat nih godaannya besar, godaannya, halangannya, rintangan dan sebagainya.
Karena harus beberapa hal yang harus kita tinggalkan, pikiran kita, pendengaran kita, keinginan-keinginan yang lainnya, karena dia tidak boleh ada di dalamnya kecuali hanya dia semata-mata. Harus kita tinggalkan. Nah, untuk meninggalkan perkara-perkara yang harus tidak ada, ya tidak muncul kan, itu harus ada ya, dalam ingat kita, dalam perhatian kita. Atau rasa ini memang membutuhkan waktu, membutuhkanlah latihan-latihan. Nah, itu sebabnya di dalam perkumpulan kita halqa ini selalu kita memberi pemahaman, memberikan penjelasan-penjelasan tentang ingat itu penting. Dan ingat itu merupakan jaminan ya, bahwa dengan ingat kepada Allah kita sudah diberikan surga di sisi Allah, diberikan satu karunia ya, yang agung, yang mulia di sisinya. Itu hanya perkara ingat. Nah, tetapi praktik ingat ini begitu banyak, melalui sholat, melalui sir, melalui kita jahar, melalui kita ibadah-ibadah yang lain seperti ibadah puasa misalnya, haji dan sebagainya. Itu semuanya kerangkanya adalah dalam rangka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan kita duduk, berdiri, berbaring, berjalan, bahkan di dalam keadaan tidur sekalipun, itu ada di dalamnya adalah zikir. Begitu panjang ulasan-ulasan di sana sini kita dengar, tapi perkara zikir ini nggak ketemu dia, nggak dapatkan gitu. Kalau pembahasan zikirnya luas, banyak kan, tapi tentang zikir itu sendiri ya tidak dapatkan. Itu soal. Nah, alhamdulillah di dalam wadah kita ini, perguruan kita ini, bukan sekedar wawasannya, bukan sekedar pembahasannya, akan tetapi kita dibimbing bagaimana zikir yang sesungguhnya. Sebagaimana Allah ingatkan, zikirlah sebagaimana kamu ditujukan. Karena sebelum kamu ditujukan, maka kamu termasuk orang-orang yang sesat. Artinya kita nggak paham tentang seperti apa zikir yang sesungguhnya. Dan inilah sesuatu kekuatan kita. Inilah menjadi amalan khusus kita, dan inilah menjadi kemenangan kita di dunia, lebih-lebih di ya. Dengan zikir ini Allah akan memperluas kehidupan kita nanti. Diberikan pencahayaan, diberikan sebuah kenikmatan, di sebuah semuanya itu kita peroleh, kita raih dari zikir, bukan dengan yang lainnya. Apapun peramalan ibadah kita, mau sedekah, harus ada di situ di dalamnya zikir. Maka orang bersedekah, ingatkan saya, ingatkan, doakan saya. Apa artinya? Kan kembali ke zikir. Kemudian orang-orang yang melakukan ibadah haji nanti, doakan saya, ingatkan situ di situ, mohonkan kau. Kan kembali itu juga zikir. Enggak ada yang jauh-jauh sebenarnya. Bahkan di dalam kita melakukan sholat sendiri pun kita tidak dikatakan sholat kalau kita tidak ada zikir sama sekali di dalam sholat itu sendiri. Tidak ada ingat kita kepada Allah sama sekali. Bagaimana ingat itu sebenarnya sesungguhnya? Nah, itu ingat yang sesungguhnya itulah yang saya masukkan. Ini ada sesuatu hal yang sulit, yang berat. Tidak semua orang bisa lakukan. Bagaimana logika ini secara logika untuk mengingat sesuatu yang tidak mereka tahu, mereka tidak kenal. Kan mustahil kan? Itu logikanya, makanya harus melalui ma'rifat. Maka ilmu ma'rifat inilah jalan kita ingat kepada Allah. Kita bisa dekat, bisa terasa, bisa memperoleh suasana daripada zikir itu sendiri. Aplikasinya adalah zikir. Zikir aksesnya kan luar biasa. Kepada diri kita sendiri, keluarga kita, kepada ibu bapak dan syarikul warisin kita, semuanya akses itu sangat luas sekali. Dan itulah, dan juga akses yang kita maksudkan sekarang ini adalah sebagai syiar kita, memberikan pencahayaan kepada mereka sesungguhnya. Siapa tahu mereka tertangkap cahaya-cahaya zikir itu kepada mereka yang memang mereka membutuhkannya. Tapi kalau enggak, memang itu penghalang bagi dia. Makanya sedikit demi sedikit terus aja ya, hidayah-hidayah itu muncul. Hidayah-hidayah kepada saudara kita yang lain, walaupun di mana atau di suatu tempat yang jauh dan sebagainya. Itu ada saja jalan-jalan itu, akses mereka memperoleh hidayah itu. Kan bagi Allah tidak ada yang sulit, tidak ada istilahnya jauh dan dekat. Persoalannya adalah mereka ada keinginan atau tidak, ada perjuangan ada tidak. Di mana ada keinginan, di mana kemauan, sesungguhnya disitulah ada jalan. Tidak kita peroleh begitu aja kan, harus dengan sebuah upaya dulu, sebuah usaha dulu, sebuah ikhtiar. Itu soalnya kan gitu. Sehingga Allah memberikan
satu sinyal buat mereka. Lalu bisa jadi dari jamaah ke jamaah, bisa jadi apalagi sekarang ini kan lebih mudah informasi lewat media sosial, lewat informasi semua, maka mereka mudah. Boleh kita sandingkan, boleh kita perhatikan dari beberapa penyampaian pembahasan-pembahasan, mereka itu sudah mau masuk ke wilayah makna yang sesungguhnya. Makna dalam mengaplikasikan daripada pemahaman-pemahaman itu sendiri, kan itu kan kesulitan mereka di situ. Bahkan sangat berat. Nah, kalau kita mengerti dari pembahasan-pembahasan itu luar biasa, kita dapat menikmati daripada pembahasan-pembahasan itu sendiri. Karena ending dari pembahasan itu kemana endingnya, kemana dia? Itu kita sudah dapatkan di dalam perguruan ini, karena kita langsung ke intinya gitu. Sebagaimana kemarin kita bertemu di beberapa jamaah-jamaah kita yang di Surabaya, terlebih-lebih ada seorang guru thariqah di sini, yang secara pengalaman thariqahnya beberapa thariqah mereka sudah ikuti, masuki, dan mereka juga sebagai guru thariqah sendiri. Bayangkan enggak, begitu banyak thariqah-thariqah yang mereka sudah dia lampaui. Tetapi ketika masuk kepada pembahasan inti, pembahasan kepada al-haq, kepada yang tidak terbatas, tidak dibatas oleh waktu dan tempat. Itu dia, itu yang saya inginkan. Kan begitu bahasa mereka. Nah, itulah artinya mereka di dalam pencariannya itu mereka ada jiwa, tapi tidak menemukan jawaban-jawaban ketika dalam proses itu. Tapi itulah artinya bahwa setiap ada keinginan, di mana ada keinginan, mesti ada jalan. Dan alhamdulillah mereka tadinya sebatas untuk diskusi, sebatas untuk muzakarah, tapi alhamdulillah mereka dengan izin Allah, dengan ridha Allah, Allah membukakan hati mereka, pikiran, dan sehingga mereka ikut bertawajuh yang kanda. Ini yang saya cari-cari, ini yang saya tunggu-tunggu. Itu luar biasa enggak gitu. Nah, itu begitu mereka lama dia dalam proses itu. Begitu keinginannya ada, tetapi belum juga kan begitu. Masih bercibaku dengan dalil-dalil, bercibaku dengan peramalan-peramalan. Wow, saling serang, kan begitu. Tapi ada orang-orang yang memang punya pemikiran yang baik, punya keinginan yang dalam sebenarnya. Tapi kan belum siapa yang akan mengarahkan ke situ sebenarnya, kan gitu. Begitu ketemu, begitu ada pembahasan, ini yang saya inginkan, kan begitu sebenarnya. Dan pembahasan ini sebenarnya sesuatu pembahasan yang sudah biasa kita sampaikan di sini tentang sholat-sholat yang kita dengar ya, tentang sholat-sholat doim, artinya zikir yang terus menerus. Terus kemudian uduk yang tidak pernah batal, itu kan bahasa-bahasa yang langka itu, bahasa super gitu. Gimana caranya, siapa yang Rasul seperti apa, kan begitu soalnya kan. Tapi di mata mereka dengan bahasa-bahasa itu mereka suka, kan itu dia, tanpa harus melalui sebuah proses, harus amal ini, baca ini dan sebagainya. Itu sudah lewat itu soalnya. Nah, semua itu ada sebagai proses sesungguhnya untuk menuju al-haq itu sendiri. Sedangkan pelunggut yang niki aduk langsung ke situ, tidak harus perpanjang proses dan langsung ke intinya. Kan luar biasa sebenarnya. Dan inilah yang patut kita syukuri dan syukuri. Dan inilah yang perlu kita lakukan di sini adalah dalam rangka kita syiar sesungguhnya. Artinya syiar dalam sisi secara luas. Artinya bahwa mereka mungkin dia menunggu tentang keberadaan daripada amaliyah kita, pemahaman kita, kan begitu. Dengan ini kan lambat laun alhamdulillah mereka ya dapat mendengar bagaimana amaliyah kita, bagaimana pembahasannya, bagaimana tentang jahar dan sir dan sebagainya. Semua itu ternyata luar biasa. Yang kita tadinya agak sedikit kita jaga bahasan-bahasannya, kita juga cara zikir kita juga perlu kita atur dan sebagainya, kan begitu. Untuk kita menjaga tidak sampai ada bahasa-bahasa yang terlalu nanti di mata mereka sebenarnya. Kan kalau kita memberi sesuatu bahasan atau cara yang melampaui daripada apa yang mereka ada, dan kan berarti juga kan susah segala. Dan kita sasar saja sedikit.
Nah, tapi begitu sudah bergemuruh, sudah di mana-mana ada jahar seperti ini, wah, orang sudah tidak tanggung-tanggung. Alhamdulillah kan zaman-zaman ini kalau jahar di mana-mana hantam aja kan begitu. Tapi kalau dulu, kalau zaman-zaman Datuk, justru pembina-pembina yang dulu yang ada, ya kalau sini agak pelan-pelan Pak Guru ini. Iya, daerahnya rawan katanya sampai segitu. Ada itu dari pembina itu yang mengingatkan suasana jahar kita itu dikhawatirkan nanti dikomplain kan begitu. Tapi memang ada sajalah satu dua di sana sini mesti ada itu. Tidak mungkin tidak. Tetapi biarkanlah mereka karena mereka dalam mungkin di dalam pencarian, mungkin di dalam pertanyaan-pertanyaan. Silahkan mungkin. Mungkin kalau bertanya langsung ke sini mungkin terlalu berat, terlalu sulit, apa mau ditanyakan dan sebagainya. Ya anda apalah mereka akan bertanya kepada guru-guru yang mereka imani, yang mereka yakini. Tetapi Alhamdulillah sedikit kita lihat beberapa orang yang sudah mulai membukanya, menyampaikan tentang zikir-zikir ke dalam ini. Ya, itu yang penting. Jadi bahasan-bahasan yang mereka sampaikan itu sebenarnya bahasan yang sudah lewat, yang sudah kita sudah sampaikan. Cuma adalah sekarang bagaimana mengaplikasikan intinya, mana dia. Itu. Dan sedangkan kita ini sebenarnya adalah tinggal kita mengistiqomahkan. Itu yang penting. Sampai detik terakhirnya kita bisa mengamalkan, mengimani ya tentang zikir ini. Barang siapa mengakhiri hayatnya, hidupnya dengan zikir kepada Allah dengan kalimat illallah atau la ilaha illallah, yadkhulul jannah. Itu kalimat yang sempurna la ilaha illallah. Itu tetapi kalimat yang sempurna ya itu merujuk kepada illallah atau Allah. Apa artinya la ilah terus kemudian tidak nyampe Allahnya kan? Atau la itu sangat berbahaya sekali. Itu makanya kita mengikuti yang karena yang di dalam ini hanya zikirnya Allah. Itulah zikir yang berkekalan, zikir yang tanpa digerakkan lisan kita, tidak zikir yang tanpa harus kita dengan lisan, tanpa dengan suara. Itulah zikirnya batin, itulah zikirnya Allah. Pendek sekali. Karena ini zikir syariat, la ilaha illallah syariat. Karena syariat ini perlu pembahasannya, penjelasannya, supaya ketemu bagaimana ketemu illallah atau Allah. Maka seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya, bahwa zikrullah ilallah itu adalah sebuah pernyataan Allah terhadap orang-orang yang beriman maupun yang tidak beriman, supaya harus mentiadakan yang lain kecuali hanya Allah semata-mata yang ada. La ilaha illa Allah. Tiada ilah, tiada disembah, tiada yang dituju, tiada yang dimaksudkan kecuali hanya Allah itu. Fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbihlah dengan nama Allah yang agung. Nah, itu yang kita isi, yang kita harus kita terus perhatikan supaya jangan sampai nanti terhilangkan, terketinggalan di kemana dia zikir itu. Itu ndak ketemu karena kita ndak membiasakan. Karena kita hilangkan dalam keimanan kita, hilang dalam peramalan, dia hilang. Karena Allah sendiri katakan, uskuruni uskurukum. Kamu ingat maka aku akan ingat. Berarti terkoneksi antara yang mengingat dengan yang diingat. Kalau kita enggak, berarti Allah pun juga enggak gitu. Maka kalau iya gitu. Nah itulah yang sebabnya kita itu lazimkan. Nah, itu sampai akhir ayat ini yang penting ya. Supaya di dalam kita dalam kehidupan sehari-hari ya artinya bisa netral sebenarnya. Dalam perkara-perkara apapun sebenarnya zikir ini bisa menetral dalam segala persoalan. Dalam persoalan mungkin misalnya ada sebuah musibah, sebuah apalah yang sangat-sangat yang membahayakan di situ, maka kita harus lakukan zikir di dalamnya. Dan begitu ada zikir maka akan menjadi netral. Karena itulah yang Allah katakan tidak akan datang bencana, musibah, bahaya sepanjang orang itu masih ada melakukan zikir di dalamnya, menyebut Allah. Itu sebuah jaminan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman sungguhnya sebagai senjatanya. Jadi kita tidak perlu teriak-teriak sebenarnya. Enggak perlu kita tidak perlu zikir saja mereka. Karena di mana di orang-orang itu di situ dia tidak tahu kalau ada disusupi hal-hal yang tidak baik di dalam hatinya. Sebenarnya yang ribut itu bukan orang manusianya, adalah iblis setan.
Setan itu kan nah itulah menghalang-halangi orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman. Nah, ketika itu ada di situ kan gaduh dia. Nah, itulah makanya setan itu memasang bendera di situ. Biar kita cepat ribut, cepat marah, cepat. Nah, itu soalnya. Jangankan di tempat-tempat yang umum, di majelis-majelis ta'lim, di majelis zikir, itu juga ada perangkat-perangkatnya di situ. Itu yang membuat kita kadang-kadang zikir itu agak lemas-lemas, ada kurang happy, nikmat dan sebagainya. Maka itulah sebabnya kita harus hentak sehentak-hentaknya supaya dia terlepas dulu gitu, baru masuk ke lembutannya, baru ke pelannya gitu. Nah, itu dalam bahasa-bahasa orang-orang tarekah, orang begitu memang betul. Antara zikir sir dan jahar ini sangat penting. Kedua-duanya adalah saling menolong, saling membantu. Yaitu sir dengan jahar ini sangat-sangat luar biasa gitu. Di saat kita memang membutuhkan jahar itu, aura-aura negatif yang di luar, yang di jahir kita ini, itulah yang membuat terbuka, terlepas. Nah, begitu masuk ke sirnya, enak sirnya, agak ringan sirnya, lebih lembut, lebih terasa gitu. Makanya kalau itu berat sir, hentak dengan zikir. Itu sebenarnya supaya apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada di sekitar kita itu terlepas, terkeluar sebenarnya. Maka orang-orang ruqyat itu kan zikir sebenarnya. Tapi zikirnya melalui bacaan, melalui doa-doa. Apa enggak itu namanya zikir? Dia ras, sampai kepok-kepok kan gitu. Itu kan luar biasa. Nah, cuma kita enggak harus seperti itu. Dan tak kayak sudah kabur yang mereka yang mengganggu itu. Itu sebabnya kita di dalam wadah ini kita membiasakan itu sehingga nanti dalam saat suasana nazar atau pada situasi yang terakhir itu kita tidak lagi ada kekhawatiran di situ, tidak ada lagi kebahayaan. Karena di mana di saat itu kita terus digiring. Nah, itu supaya mereka keimanan itu putus kepada Allah, supaya tidak terucap kalimat Allah di dalamnya. Kalau itu terjadi, sangat berbahaya sekali. Nah, itu makanya kesulitan mereka tidak ketemu. Itu di mana zikir yang kita biasakan, di mana zikir yang kita sudah lakukan, nggak ketemu. Kalau itu tidak ketemu, udah sangat berbahaya sekali, sangat. Nah, itulah sebabnya kita lazimkan, perhatikan, kuatkan di situ. Bila perlu kita ada rasa di dalamnya, ada zauk, ada getaran, ada satu kenikmatan. Nah, kalau sudah seperti itu, itu kita peroleh, itu sudah luar biasa. Itulah yang akan menjadi bekas, itu akan menjadi kekuatan yang sangat super sebenarnya. Dan itu kalau energinya dikirim, sangat. Nah, itulah zikir itu ketika disyafaat kepada ruh, ibu, bapak, syarikul warisin, kepada keluarga, itu yang sesungguhnya mereka sampai. Nah, itu energi yang dahsyat itu kan milik Allah, dari Allah. Kalau kita, mana nggak mungkin kan begitu. Itu yang sesungguhnya yang memang Allah bagi buat orang-orang beriman, di situ letakkan. Maka apa yang ada dalam diri kamu, kenapa kamu tidak memperhatikan, tidak dipakai? Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Anggaplah kalau kita bicara tentang bom, bicara nuklir, apa lebih dahsyat dia? Sangat. Sapi-sapi kita katakan denara, anjen pak, bandingan tidak ada bandingannya. Kan begitu sebenarnya. Kalau bisa enggak bom nuklir ini setan dia bisa dihancurkan? Tidak mungkin, tidak bisa. Itu perkara yang dihancurkan ada hal-hal yang material, yang nyata. Kalau hal-hal yang sembunyi mana bisa? Tapi kalau itu, luar biasa sebenarnya. Kan mana lebih dahsyat kalau kita bahas. Kalau kita bahas tentang kedahsyatannya kan luar biasa. Kalau itu makanya kita tidak punya, wajib kita akan tergiring ya. Wajib kita tidak akan mampu melawannya. Kan mereka kekuatannya super juga kan. Tetapi dilawan dengan yang maha super, luar biasa. Tidak mungkin dia bisa seperti itulah sebuah perumpamaan. Nah, itulah sebabnya kita di sini tidak boleh ada hal-hal yang lain yang masuk dulu dalam pikiran kita, dalam keimanan kita, dalam musyahadah kita. Hanya benar-benar dia semata-mata. Hilangkan yang lain-lain itu. Wa ghazluhu akluhu amalu rasa. Tinggalkan gitu. Kita masuk kepada nuansa yang sepi, yang sunyi. Kalau dalam bahasa Thariqah itu panak. Kemudian yang lebih dalam lagi adalah waqo. Lebih dalam lagi adalah faqro. Kan gitu. Kan bahasa-bahasa itu lebih khusus lagi. Nah, nantilah kita akan seperti apa. Panak itu seperti apa. Waqo dan sebagainya. Dan itulah akan
kita peroleh dalam keilmuan-keilmuan yang kita pelajari dalam wadah Quran ini. Nah, itulah guna kita belajar di sini supaya mencapai hal itu. Nah, bukan lagi melalui sebuah pikiran, bukan lagi kekuatan tenaga, bukan lagi biasanya kekuatan intelektual kita enggak. Itu tidak berlaku. Itu hanya sebagai bahasa untuk memahami, untuk menjelaskan. Bukan itu jalan untuk menuju kepada diku arabi. Tidak mungkin bisa sampai dengan siapapun dia. Oleh sebab itu mereka mencari itu melalui spiritual, melalui perjalanan, melalui sebuah pengalaman dan sebagainya. Tapi walaupun demikian, tetap mereka kesulitan dan sangat-sangat mereka sulit. Belum tentu dia mengerti, paham apa yang dimaksudkan dari apa yang mereka temukan, yang mereka alami. Terus bagaimana mendudukannya itu? Oh, berat. Mungkin kesulitan juga. Nah, itulah membuat mereka error, blank. Mereka terbelokkan. Itu makanya banyak orang disangsikan keberadaannya, orang-orang yang belajar tarekat hakikat. Itu orang yang belajar tanpa guru, melalui mencoba sendiri dan sebagainya. Itu bahaya sekali. Dia khawatirkan gitu ya. Nah, itu sebabnya kita hindari. Ikuti dulu daripada apa yang kita ditunjukkan, dibimbing. Ikuti aja dulu. Walaupun misalnya dapat ini aja. Tidak semua kita jadikan sebuah rujukan. Tidak semua kita ambil. Karena itu bisa jadi adalah semacam tantangan atau sebuah pemikiran yang harus kita pahami. Itu sebenarnya. Dari pengalaman-pengalaman kita ambil kemana, maksudnya apa yang dimaksudkan di situ. Nah, itulah pentingnya kita sampaikan, kita laporkan. Supaya jangan kita memahami sendiri. Karena kita di dalam pelajaran rohani ini amat jelas dan terang benderang sekali. Dalam tatanannya, dalam titiannya, kan begitu. Dari tabi'inya, hidhofinya, rohani, sampai ke wilayah rabbaninya. So, bayangkan enggak? Kalau yang lainnya paling nyanyi bahasanya aja. Untuk nyampe ke situ itu seperti apa? Gimana caranya? Yuk, nggak mungkin. Bahasa aja iya. Tetapi ketika kita mau ke situ, tetap saja mereka nggak dapat. Pokoknya kalau pembahasannya ya luar biasa. Sampai mendekati ke situ semua maunya bahasa mereka. Nah, tetapi dalam beretikad, dalam mengaplikasikan dalil-dalil itu seperti apa? Itu yang sulitnya. Dan inilah yang patut kita syukuri dan kita syukuri. Mudah-mudahan ini ya dapat kita selalu amalkan, kita imani sampai akhir hayat kita, sehingga memperoleh suatu kerahmatan, keridhaan di sisi Allah. Ya, dan sehingga kita dimudahkan dari segala perkara-perkara, baik perkara-perkara dunia, lebih-lebih di akhirat. Itulah merupakan bukti Allah telah memberikan satu kemudahan bagi mereka orang yang beriman dan orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dunia dan rezeki akhirat itu Allah mudahkan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian penjelasan-penjelasan yang singkat ini. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.